Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorina Ciretno, edisi Senin 12 Januari 2026. Tentunya beragam informasi terupdate dan juga terkini akan kami sampaikan, baik itu datangnya dari kabupaten ataupun juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti di siang hari ini, informasi mengenai Pak Sutri di Kota Makassar yang tertimpa tembok rumah saat cuaca ekstrim. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan rekan Ami bagaimana kemudian kronologi dan juga kejadian atau peristiwa ini terjadi di Kota Makassar seperti apa? Silakan. Baik, Vio di studio dan Tribunar dapat saya laporkan bahwa kemarin pada Minggu pada tanggal 11 Januari 2026 telah terjadi peristiwa yang menimpa masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Tamalandria, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kita ketahui bahwa pada minggu kemarin cuaca ekstrim melanda Kota Makassar dan sekitarnya, dan dampak dari cuaca ekstrim tersebut merobohkan rumah milik penduduk atau warga di Kecamatan Tamalandrea, dan rumah tersebut tentunya dihuni oleh sepasang suami istri, yakni seorang suami dan juga istri yang sedang hamil 8 bulan. Nah, saat terjadinya musibah tersebut, di mana atap atap rumah warga tersebut roboh, kemudian begitu juga tembok yang membatasi antar kamar dan juga ruangan rumah tersebut menimpa sepasang suami istri tersebut. Dan pada saat itu terjadi, sang suami mencoba untuk melakukan perlindungan terhadap istrinya dalam situasi genting tersebut, dan beruntung sang istri berhasil selamat dari tertimpahan tembok yang ambruk tersebut. Dan namun naasnya insiden tersebut membuat sang suami terjepit di bawah reruntuhan tembok yang roboh pada saat itu. Dengan begitu, setelah istri berhasil keluar dari insiden tersebut, ia kemudian melapor kepada Dinas Pemadaman Kebakaran setempat, ditemani oleh warga di Kecamatan Tamalandria. Dengan laporan tersebut, tim Damkarmat Kota Makassar langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Nah, tentunya Tribuners, evakuasi dilakukan dengan hati-hati dan juga menggunakan sejumlah peralatan rescue seperti spider boat, ada cutter manual, hooligan tools, serta tali webbing untuk memastikan korban dapat dievakuasi dengan aman tanpa menimbulkan risiko tambahan. Setelah berselang beberapa menit kemudian, evakuasi berhasil dilakukan, dan korban atau sang suami ini berhasil keluar, diangkat oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang bertugas di lokasi. Dan kita lihat bahwa leher leher dari korban atau sang suami mengalami luka, termasuk juga di panggulnya dan serta paha di sebelah kiri. Dan ini tentunya memberikan reaksi yang berat kepada sepasang suami istri tersebut. Dan informasi terakhir yang kami himpun bahwa korban perempuan masih mengalami trauma berat atau shock atas kejadian tersebut. Dan tentunya pihak kesehatan atau petugas kesehatan, karena pasca pasca evakuasi tersebut, petugas langsung membawa ke Rumah Sakit Wahidul Sudirohusodo untuk mendapat penanganan lebih lanjut oleh petugas kesehatan. Dan termasuk istri juga masih terus dipantau seperti apa kondisinya pasca kejadian naas yang menimpa pada minggu kemarin tersebut. Seperti itu, Vio. Iya, oke, baik. Iya, ada informasi mungkin rekan Ami seberapa cepat tim Damkarmat merespon laporan tersebut, apalagi juga mengingat ada kemudian kondisi seorang korban perempuan yang juga sedang tengah hamil nih.
Betul sekali. Jadi setelah laporan diterima tepat pada pukul 15.56 WITA dan langsung saja pada waktu itu tim di Kecamatan Tamalan Raya, petugas damkar mat langsung menuju ke lokasi dan tiba hanya sekitar 10 menit di lokasi sekitar pukul 16.05 WITA. Kemudian saat tiba langsung mereka melakukan penanganan dan evakuasi. Nah, proses evakuasi tersebut sedikit memakan waktu yang lama karena dilakukan secara berhati-hati. Ada banyak reruntuhan tembok yang ada di rumah tersebut. Jadi diupayakan agar proses evakuasi ini tidak menambah luka korban yang tertimpa reruntuhan. Dan proses evakuasi dinyatakan selesai pada pukul 17.00 WITA dan setelah memastikan kondisi aman, barulah kemudian korban tersebut dibawa atau dilarikan ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana imbauan yang kemudian disampaikan dari pihak Damkarmat kepada warga, apalagi di tengah cuaca ekstrim seperti saat ini, rekan Ami. Baik, ya di studio dapat juga saya sampaikan bahwa cuaca ekstrim yang melanda Kota Makassar beberapa hari terakhir ini mulai dari Jumat 9 Januari 2026 sampai 11 Januari kemarin ada beberapa wilayah juga yang tergenang banjir di Kecamatan Biringkanaya, khususnya di Kelurahan Pacerakan dan juga Kelurahan Katimbang. Dan dari bencana banjir tersebut ada ratusan kakak atau masyarakat, ratusan jiwa yang diungsikan di 4 titik, ada di sekolah dasar, kemudian ada di rumah warga dan juga ada di kantor kelurahan Katimbang. Dan situasinya sekarang kita lihat kondisi atau cuaca di Makassar sudah perlahan membaik, artinya kita berharap masyarakat yang diungsikan atau masyarakat yang terkena musibah akibat cuaca ekstrim kembali bisa berangsur pulih kondisinya. Dan juga tentunya tadi pagi Wali Kota Makassar Menafi Arifudin juga telah mengunjungi langsung korban banjir di Kecamatan Biringkanaya, memberikan penguatan moral kepada masyarakat atau warga yang terdampak dan juga tentunya memastikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan bantuan dan juga hak-hak dasar mereka wajib untuk dipenuhi oleh pemerintah setempat. Dan selain bencana banjir, Tribuners kemarin ada 29 titik pohon tumbang yang terjadi di Makassar pada saat cuaca ekstrim yang melanda Makassar minggu kemarin. Dan tentunya titik-titik atau wilayah tersebut telah ditangani oleh otoritas setempat, baik itu Dinas Lingkungan Hidup, pihak kecamatan, dan juga pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan. Dan tentunya untuk imbauan-imbauan kepada masyarakat diharapkan agar tetap berhati-hati menjalankan aktivitas pada musim penghujan ini karena cuaca ekstrim tentunya bisa datang sewaktu-waktu dan harus mempersiapkan atau melakukan mitigasi dini terhadap potensi bencana yang bisa mengintai masyarakat. Seperti itu, Pio. Oke, baik ya. Terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Ami. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan tentunya kami sampaikan juga untuk Tribuners untuk bisa diketahui bersama bahwa ketika terjadi kemudian kejadian darurat, segera laporkan ke layanan resmi agar bisa segera diatasi secara cepat dan juga tepat. Terima kasih atas laporannya rekan Ami, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Ami. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Langsung mulai saja. Bilang kalau sakit.
baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu. Kalau sebentar saja ini tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang tertimpa. Sudah aman bisa. Langsung mulai saja. Pak Bedi, kalau ada sakit, bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu. Kalau sebentar saja ini tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang tertimpa. Sudah aman bisa. Langsung mulai saja. Pak Bedi, kalau ada sakit, bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu. Kalau sebentar saja ini tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang tertimpa. Sudah aman bisa. Langsung mulai saja. Pak Bedi, kalau ada sakit, bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu. Kalau sebentar saja ini tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang tertimpa. Sudah aman bisa. Langsung mulai saja. Pak Bedi, kalau ada sakit, bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu.
Kalau sekarang saja tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang terjebak tertimpa. Sudah aman bisa. Ini di ambulan. Langsung ambulan saja. Pak, bilang kalau ada sakit. Bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu. Kalau sekarang saja tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang terjebak tertimpa. Sudah aman bisa. Ini di ambulan. Langsung ambulan saja. Pak, bilang kalau ada sakit. Bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu. Kalau sekarang saja tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang terjebak tertimpa. Sudah aman bisa. Ini di ambulan. Langsung ambulan saja. Pak, bilang kalau ada sakit. Bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu. Kalau sekarang saja tidak sakiti dia korban. Jadi dua orang yang terjebak tertimpa. Sudah aman bisa. Ini di ambulan. Langsung ambulan saja. Pak, bilang kalau ada sakit. Bilang kalau ada sakit. Weh. Baru tiba di IGD, mau dimasukkan, mau diambilkan dulu.
Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat, dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.